Kita akan masuk dalam berita anugerah yang diambil dari Heidelberg Catechism, pertanyaan minggu keempat. Pertanyaannya adalah, apakah Allah memperlakukan manusia dengan tidak adil bila menuntut dalam hukumnya sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia? Jawabannya boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak, karena Allah telah menjadikan manusia sedemikian rupa hingga ia dapat melaksanakannya. Tetapi oleh bisikan iblis dan oleh ketidaktaatannya yang disengaja, manusia telah bertindak sedemikian sehingga ia bersama keturunannya kehilangan karunia-karunia itu. Ayatnya diambil dari Ayub 34 ayat 10. Saya bacakan. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Dan Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah saudara, pada awal penciptaan, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dengan pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan yang sejati. Manusia memiliki kemampuan untuk mengasihi dan menaati Allah dengan sempurna. Namun melalui kejatuhan Adam pertama, manusia kehilangan keadaan tersebut. Akibatnya, akal budi manusia menjadi gelap. Kehendak hati kita selalu mengarah kepada dosa dan hati kita jadi memberontak terhadap Allah. Bahkan seluruh natur kita telah tercemar dosa. Jadi ketika Allah menuntut kesempurnaan, Ia tidak menuntut sesuatu yang pada awalnya mustahil. Ketidakmampuan manusia sekarang adalah akibat dosanya sendiri, bukan karena Allah menciptakannya cacat. Dan berikut ini beberapa bentuk kejatuhan manusia yang seringkali tidak kita sadari. Kita seringkali menganggap diri kita cukup baik. Saya bukan orang jahat. Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Namun realitanya, dosa bukan hanya tindakan lahiriah, tetapi juga motivasi hati. Karena standar Allah adalah kekudusan yang sempurna. Dalam Roma 3 ayat 10 tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita juga menganggap kebebasan adalah hidup sesuka hati kita. Saya bebas melakukan apa saja yang saya mau. Tetapi sesungguhnya di balik kata kebebasan itu, kita sedang diperbudak oleh dosa, keinginan, dan berhala hati kita. Kita merasa bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Kita adalah penentu masa depan kita. Tetapi realitanya, kejatuhan manusia membuat kita ingin mengambil posisi Allah, sama seperti yang terjadi di Taman Eden. Kita selalu mencari identitas kita di luar dari Allah. Nilai-nilai kita ditentukan oleh pekerjaan kita, pasangan kita, pelayanan kita, atau pencapaian kita. Hati kita ini terus mencari keselamatan dan identitas dari ciptaan. Kita berpikir kebutuhan terbesar kita adalah perubahan situasi. Kalau masalah saya selesai, baru saya akan bahagia. Tetapi realitanya, masalah terdalam manusia bukan keadaan eksternal, tetapi keterpisahan dari Allah karena dosa. Kita juga sering menganggap dosa hanyalah kelemahan kecil. Namanya juga manusia, jadi wajarlah berbuat dosa. Nyatanya, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah yang kudus. Kita berpikir kita mampu menaati Allah dengan kekuatan kita sendiri. Saya hanya perlu berjuang lebih keras lagi. Namun kejatuhan membuat kita tidak mampu menyenangkan Allah dengan kekuatan kita sendiri. Namun kabar baiknya, Injil mengajarkan bahwa keselamatan bukan karena kita cukup baik, tetapi karena kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita. Kita diselamatkan oleh anugerah, bukan prestasi moral.
Kristus datang bukan sekedar mengampuni, tetapi juga membebaskan kita dari kuasa dosa sehingga kita dapat hidup bagi Allah. Injil memanggil kita untuk kembali tunduk kepada pemerintahan Kristus dan percaya pada providensi Allah, bukan pada kendali diri kita sendiri. Di dalam Kristus, identitas kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, bukan berdasarkan performa atau keberhasilan kita. Yesus datang pertama-tama untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Rekonsiliasi dengan Allah adalah kebutuhan terbesar manusia. Dan salib menunjukkan dua hal sekaligus. Betapa seriusnya dosa kita sehingga anak Allah harus mati. Dan betapa besarnya kasih Allah sehingga Kristus rela mati bagi orang berdosa. Injil bukan sekedar cobalah lebih baik, tetapi Kristus telah melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Dan Roh Kudus kemudian bekerja memperbarui hati orang percaya untuk dapat hidup dalam ketaatan. Di salib keadilan Allah dinyatakan. Murka Allah terhadap semua pelanggaran kita dipuaskan di dalam kematian Kristus. Di sisi lain, kasih Allah dinyatakan, pengampunan diberikan, kita yang berdosa dan harusnya binasa ditukar dengan kebenarannya. Dan oleh karenanya kita beroleh anugerah keselamatan. Oleh karena karya salibnya seluruh hukum digenapi dan diganti dengan kasih karunia. Karena itu hukum Allah berfungsi seperti cermin yang menunjukkan ketidakmampuan dan dosa kita. Injil menunjukkan juru selamat yang telah menggenapi seluruh tuntutan hukum itu bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga respon orang percaya bukanlah putus asa karena gagal menaati hukum Allah, melainkan bersandar pada anugerah dan hidup dalam syukur kepadanya. Soli Deo Gloria.